kita bertemu kembali ya. Padahal mungkin video saya yang terdahulu baru seminggu atau 10 hari yang lalu ya. Nah, saya berpikir bahwa memang perlu segera saya melakukan upload lagi karena ada informasi yang perlu ditambahkan pada video saya mengenai PSB yang terdahulu ya. Yaitu bahwa ketika saya mengamati beberapa video di YouTube, ternyata bahwa dalam meracik pembuatan fotosintetik bakteria atau bakteri fotosintesis itu ternyata sangat beragam. Masing-masing mencoba untuk mencari yang terbaik, dan kalau saya mengajukan satu takaran dosis, sebetulnya harus memiliki satu informasi patokan, yaitu bahwa bagaimana kita atau saya membuat PSB itu sehingga takarannya adalah seperti yang saya sampaikan, yaitu 100 ml per 1 liter air ya. Nah, yang saya buat PSB yang saya pakai untuk takaran yang saya sampaikan sebelumnya, itu saya menggunakan telur ya. Telurnya telur apa saja sebetulnya, tapi saya menggunakan telur ayam ras ya. Ayam negeri gitu ya. Dan telurnya 1 plus saya gunakan 1 sendok makan vetsin atau bumbu masak atau MSG ya. 1 sendok makan, 1 butir telur yang saya bagikan kepada 4 botol yang saya sudah isi airnya dengan air yang tertentu ya. Pada waktu itu ada beberapa jenis air yang saya gunakan ya, tapi memang patokannya adalah air kali karena akan mirip dengan air sumur, juga akan mirip dengan air aqua ataupun air keran ya. Sedangkan air hujan mungkin itu setara dengan air dari pembuangan AC ya. Nah, dengan patokan seperti itu, saya memperoleh satu takaran yang ideal ya. Nah, menurut saya itu ideal, tapi ini jangan membuat teman-teman itu berkecil hati dan tidak meneruskan eksperimen-eksperimen mereka ya. Justru bahwa hasil yang saya ketengahkan ini bisa memperkaya dalam teman-teman melakukan berbagai tes, eksperimen atau percobaan-percobaan ya. Kemudian yang saya temukan nanti akan saya bahas satu persatu, yaitu apa yang mempengaruhi kualitas dari PSB ya. Sebetulnya juga ada pertanyaan, sebetulnya apa sih yang diberikan dari PSB ini kepada tanaman bermanfaat? Apakah fotosintesisnya, bakteri fotosintesisnya, atau kandungan hara makronya? Jawaban saya adalah keduanya ya. Jadi teman-teman benar bahwa warna yang didapatkan dari racikan kita itu menunjukkan bahwa dalam botol yang kita siapkan itu berisi koloni dari bakteri fotosintesis, dan itu sangat bermanfaat sekali buat tanaman kita ya. Nah, terus bagaimana dengan kandungan makro yang saya ukur? Ya, ada 2 hal dalam proses fotosintesis dalam daun dengan klorofil, maka diperlukan juga hara-hara makro untuk mereka menghasilkan energi sehingga tanaman jadi subur. Dan selain itu juga apabila kita melakukan penyemprotan,
maka larutan-larutan itu pasti ada yang jatuh ke tanah. Dengan adanya kandungan makro yang diukur, itu akan membuat tanamannya lebih baik. Dan ini juga menjawab pertanyaan, sebaiknya disemprot atau dikocor. Saya jawab, bisa dua-duanya, tapi memang sebaiknya disemprotkan, karena memang ini satu ramuan yang bagus untuk tanaman. Kita harus berhati-hati. Oleh sebab itu, saat ini saya akan menampilkan bahwa kandungan hara makronya sangat tinggi, dan juga apabila kita salah meracik, maka berbahaya. Nah, justru yang saya sampaikan, yang saya berikan garis bawah adalah hati-hati menggunakan micin, MSG, Sasa, atau Ajinomoto. Ya, nanti juga akan saya tampilkan bahwa apa yang kita hasilkan kalau kita meracik PSB tanpa ini, apakah akan jadi? Ya, kita akan lihat satu persatu. Terus yang kedua, bagaimana kalau ramuan ini saya berikan 2 sendok makan micin, apa hasilnya? Dan yang saya tampilkan, yaitu 1 sendok micin dan 1 telur, itu sudah bisa kita lihat di video saya yang terdahulu, yang merekomendasikan berapa dosis yang kita gunakan. Dan satu lagi yang menarik nanti adalah satu kasus, yaitu teman saya memberikan 1 botol yang dia bilang, tolong isinya ini apa? Ini tidak jadi gitu kan ya. Tapi warna merah yang ada di sini, merah-merah ini, itu saya tambahkan biangnya beberapa hari yang lalu untuk menguji apakah bisa jadi apa tidak. Tapi memang ada penambahan warna ya. Nah, nanti dalam video ini hanya dengan mengukur kandungan hara makro dari Mystery Guys. Artinya botol misteri ini kira-kira isinya apa, dan nanti juga akan bisa diketahui itu baik apa tidak buat tanamannya. Dan menurut saya, yang perlu saya tekankan bahwa PSB ini sangat direkomendasikan dan kayaknya harus digunakan oleh para petani kita. Tanaman saya di sini semuanya baik-baik saja, bagus malah ya. Karena dalam situasi sekarang ini yang sebetulnya saya tengah hari, tapi karena mendung ya, cuacanya juga berubah-ubah sangat ekstrim. Tanaman saya yang di polybag itu hasilnya bagus. Tidak pernah selama saya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini bisa menghasilkan seperti ini. Ini adalah berkat dari berbagai tips yang saya sampaikan ke teman-teman dari video saya yang terdahulu. Mungkin saya sudah membuat lebih dari 20 video, termasuk adalah PSB ini. Ya. Walaupun saya baru 2 kali mengaplikasikannya. PSB sudah lama, sudah setahun, tetapi saya baru sebulan ini mendalami ini, dan ternyata hasilnya itu baik dan sangat direkomendasikan. Nah, makanya silahkan teman-teman menyaksikan bahwa apa yang tadi saya ketengahkan ya, sekali lagi saya sampaikan, ini tidak mengatakan bahwa teman-teman tidak boleh melakukan percobaan, silahkan. Justru ini akan memperkaya dalam teman-teman melakukan satu misi riset, mencari sesuatu yang terbaik ya. Itu sesuatu yang sangat dipuji ya. Saya lihat banyak teman-teman melakukan uji coba, tidak hanya telur dan micin, saya juga lihat adanya apa yang namanya penambahan
macam-macam bumbu masak terasi, kemudian juga ada minyak ikan, apa jeruan ikan dan sebagainya. It's okay, ya, saya pikir bahwa mari kita semua teman-teman melakukan berbagai upaya untuk menaikkan produktivitas dari pertanian mereka. Cuma yang saya tekankan, yang penting adalah bahwa upaya kita adalah untuk menggandakan hasil pertanian kita. Jadi jangan lupa, itu adalah tujuan kita, sehingga jangan hanya mencampur tanpa menguji di lapangan dan tidak melihat hasil yang kita peroleh. Ya. Dan kemudian juga saya apresiasi bahwa teman-teman membagi ilmu mereka kepada teman-teman lain sehingga semuanya memperoleh manfaat. Oke ya, saya sudah siapkan alat tes saya. Ya. Ini alat tes untuk kandungan hara K. Ini untuk kandungan hara N dan ini P ya. Saya akan mencoba pertama adalah mengetes ini larutan jadi saya kocok dulu ya. Dulu, kemudian nanti saya tuang dan saya ukur. Ini tanpa vicin sama sekali, ya. Hanya telur 1 untuk 4 botol. Ya. Baunya menyengat, tapi kita tes. Ya, saya dekatkan aja ini videonya. Oke. Ini N-nya. Oke. Kita lihat berapa. Ya, 23. Kelihatan nggak? Sudah kelihatannya. Oke, ini 21. Ya, 21, 24. Ya, 21. Ini kan hara apa ya? Oh, ini kandungan hara N. Kemudian kandungan hara K-nya berapa? 72. Ya, 72, 70 ya. Kemudian kita lihat P-nya ya. dua ya. Kemudian kita akan tes. Nah, ini saya kocok dulu. Ini PSB dengan air kali. Saya menggunakan 1 telur untuk 4 liter, 4 botol ini. Dan kemudian tadi dalam 1 telur tadi saya tambahkan 2 sendok makan bumbu masak Sasa ya. Kita masukkan, kita tes ini gimana nih kandungannya. Oke, cukup. Saya coba menggunakan mengukur alat N. Ya, 141, 143, 144 N ya. P-nya ya. Satu 87 ya. Enggak. 191 ya. Kemudian ini K-nya. Kita lihat. K-nya 565, 570. Ya. Jadi menunjukkan bahwa kandungan K-nya tinggi sekali. Kemudian
Nah, saya akan coba mengukur ini PSB yang warna putih ini, ya, yang perlu dikatakan masih tidak jelas, ini misteri apa kandungannya. Dan saya disuruh menebak kira-kira berapa telur dan berapa vaksin yang digunakan di sini. Oke, pertama saya akan masukkan alat pengukur N ya. N-nya 544. Tinggi ya. Kemudian saya masukkan ini K. Oh, saya jangan K dulu. P-nya ya, P-nya dulu. P-nya oke. Ya, P-nya 779. 770. Ya. Nah, ini K-nya 1999 sampai 2000. Iya, ppm ini. Nah, saya nebak sebetulnya. Dalam botol ini, satu botol 1 liter, saya tebak bahwa diberikan 1 telur plus 1 sendok makan vaksin atau MSG. Jadi sebetulnya dosis atau takaran ramuan ini adalah 4 kali dari yang saya gunakan. Oke, teman-teman. Tadi adalah video yang saya tunjukkan bagaimana kita meracik PSB. Ya. Kembali ke video saya yang terdahulu, di mana kita menentukan takaran optimal atau dosisnya. Itu saya gunakan 1 butir telur dan 1 sendok makan MSG atau bumbu masak, ya. Dan itu waktu itu tidak saya ketengahkan, padahal itu perlu, karena ternyata ada beberapa racikan yang dilakukan teman-teman. Nah, sekali ini saya tunjukkan dengan cara mengukur pembuatan PSB dengan 2 cara, selain yang dulu saya sampaikan. Sekarang adalah 1, kita membuat PSB tidak menambahkan vaksin atau MSG atau bumbu masak. Jadi apa tidak, ya. Dan kalau jadi, bagaimana kandungan hara makronya? Tadi kan terlihat bahwa kandungan hara makronya rendah, tapi PSB-nya terlihat dari warna itu sangat kental. Jadi bakteri fotosintesisnya jadi. Dan kita bisa menggunakan ramuan tersebut, tapi tidak ada bonus ekstra dari kandungan hara makronya. Walaupun sebetulnya kandungan hara makro juga diperlukan dalam proses fotosintesis ya. Nah, kemudian yang kedua, saya ukur PSB di mana racikannya adalah menggunakan 1 telur, tapi saya tambahkan 2 sendok makan vaksin atau MSG, ya. Dan terlihat bahwa kandungan hara K-nya melonjak tinggi ya. Ini menunjukkan bahwa penambahan MSG atau vaksin itu akan meningkatkan kandungan hara makro K atau potasium yang tinggi. Tapi juga tidak hanya itu, juga meningkatkan kandungan hara P, fosfor, dan juga kandungan hara N atau nitrogen ya. Tapi kandungan hara K-nya ya, itu melonjak tinggi sekali ya.
Dan kemudian juga tadi saya tampilkan, oh ya ini ya, ini yang misteri, saya disuruh nebak, dan tadi kelihatan bahwa K-nya itu di atas normal. Kalau dengan 2 takaran sendok makan vetsin MSG itu sudah mencapai hampir 800 ppm, ini mendekati hampir 2000 ppm. Dan saya bisa duga bahwa ini cuma belum jadi walaupun sudah lebih dari 1 bulan. Racikannya menggunakan 1 telur ayam dan 1 sendok makan vetsin untuk 1 liter 1 botol. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa hati-hati kita menggunakan vetsin, ya, karena akan meningkatkan kandungan HRK. Dan kalau itu menggunakan dosis atau takaran yang saya sampaikan pada video sebelumnya, tidak akan baik. Ya. Nah, ini buat teman-teman, ini sebagai tambahan informasi yang nanti bisa digunakan teman-teman dalam melakukan percobaan untuk mendapatkan ramuan dengan rumus yang lebih baik. Ya. Dan saya sangat menghargai teman-teman sudah mulai melakukan penelitian, eksperimen, mencari inovasi, dan juga dengan senang hati berbagi di YouTube dengan kita-kita semua, sehingga setiap orang, terutama petani-petani, nanti bisa menikmati manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Ya, jadi ini adalah sambungan dari yang terdahulu yang saya perlu segera muat karena ada satu informasi yang tidak saya cantumkan, yaitu bahwa takaran atau dosis yang saya berikan pada video itu saya menggunakan 4 liter air, 1 telur, dan 1 sendok makan bumbu masak. Oke, teman-teman, sama mencoba. Ya, ini bagus sekali dan hasil-hasilnya meningkat dan terjadi penghematan selain adanya hasil yang bisa kita nikmati. Sampai ketemu lagi ya.